Oke, berarti gue inget mapnya yang dimainkan Erangel. Kalau dulu masih, kita bakal ke map kedua, kita ke... Badan gue nyerong banget waktu itu, Iya. nyerong banget. Kalau sekarang cuma nyerong sedikit udah bisa kelihatan map preview yang ada di belakang Sambil kita. berpose kan buat jeep-jeepnya. Biar agak keren dikit gitu kan. Yoi. Lumayan buat portofolio. Iya. Kali aja dikirim ke luar negeri lagi kan, buat Boleh. nge-cash. Kode nih. Kode. So, back to the beat. Back to the... Game, kita sudah melihat garis pesawat dari arah Severny menuju ke arah Novo, di mana sedikit merepotkan untuk tim-tim yang turun di arah Gatka. Onyx yang biasa turun di Gatka, mereka butuh vehicles mereka untuk early game-nya lebih cepat. Terus untuk tim-tim yang turun di arah Veripier dan juga Primorx, mereka membutuhkan vehicles juga, kecuali circle-nya menuju ke arah sana. Yang menarik ya, sekarang gue suka banget nonton gaya main Aura. Mereka itu mengambil lootingan di bagian bawah, Oke. mirip dengan tim Red Rocket. Oke. Mengambil bagian bawah di sebelah farm. Jadi BTR sama Aura sekarang bener-bener sebelahan banget. Tetanggaan. Jadi, tetanggaan. Dan mereka perlu belajar cara ngebagi area mereka dengan damai seperti apa. Betul. Tapi kalau udah ngomongin tentang krisis poin ya, Iya. kayaknya tidak ada yang namanya perdamaian, Flo. Tidak ada ya? Tidak ada yang namanya perdamaian, karena kan Aura juga lagi mengejar ketertinggalan poin mereka untuk masuk di jajaran top 3. Itu dia. Lebih tepatnya juga untuk memperkokoh posisi mereka. Karena kan mereka sekarang top 3. Betul. Tapi dalam kondisi mereka sementara ini itu masih balapan dengan tim Morph. Lumayan tempel kan mereka. Dan kita bakal lihat ya, dengan game sebelumnya, Morph itu sendiri ya sebelumnya? Hashtag 16. Aura berapa? Aura tadi di Vikendi gue nontonnya mid to late game sih tadi, karena lagi ada nyemil-nyemil di ruang talent tadi ya. Ada cukup banyak cemilan hari ini di ruang talent, jadi sangat bersemangat tentunya kita untuk menemani kalian yang lagi nonton di Facebook page dari Facebook gamingnya PUBG Mobile. Ya, so kita bakal lihat ya kali ini. Hari ini pepanasnya itu bukan cuma di bawah, tapi di bagian atas papan atas juga balapan antara Morph dan juga Aura. Betul. Ya. Wah, Dan ada yang ke pick off. Victim yang Bonafide tampaknya mulai menunjukkan kembali permainan galak dia. Betul. Permainan King Kong dia kali ini ya. Harus, karena kan kita sempat ngobrol juga dan kita sempat mendengarkan komentar-komentar dari beberapa teman kita yang ada di Bonafide. Mereka bilang bahwa mereka punya strategi cadangan atau mereka mempunyai strategi utama yang belum dikeluarkan. Tapi mengingat posisi mereka yang belum nyaman di 16 besar, ini memaksa mereka sih harus mengeluarkan strategi utama mereka supaya mereka bisa lolos ke 16 besar. Yang tadi mungkin disimpan buat final. Yap. Sekarang perlu digunakan kartu rahasia mereka untuk lolos Betul. dulu ke final. Dan nggak boleh ngeluarinnya tuh kayak 50% tuh nggak All boleh. out. Harus all out banget untuk membuat mereka nyaman di 16 besarnya. Mungkin satu hal yang menjadi pukulan keras bagi tim Bonafide ya. Hah? Itu di mana barusan. Itu tim Love Red Chicken dengan cukup gemilang. Wah, Itu pukulan keras banget sih. bener banget. Yang tadi ya Bonafide masih unggul. Dan unggul cuma kayak berapa hitungan jari poinnya. Tiba-tiba sekarang Love Red ada di atasnya Bonafide. Dan Bonafide perlu cari cara gimana mereka bisa mendapatkan poin yang maksimal dan menjegal pergerakan Love Red. Betul. Dua hal ini nih. Yes. Karena kalau Bonafide bagus dan Love Red-nya lebih bagus, nggak lewat. Jadi kaki buayanya ditarik sama King Kong. Ya. Sementara buaya lagi berusaha buat ngegigit kaki atau sayapnya dari burung elang. Tapi Itu- kita singkirkan hal itu dulu, Flo. Ya. Karena kita bakal melihat 69 juga yang saat ini masih bersih keras untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Mereka juga masih berada di zona yang tidak nyaman, zona degradasi. Betul, mereka ini sedang berbalapan juga dengan Bonafide, dengan Lovre, dengan NFT, dan kawan-kawan semuanya yang lagi memperebutkan slot-slot terakhir. Kemarin itu mereka sempat di 16, tapi karena mereka kemarin nggak bermain, mereka turun juga peringkatnya ke 18, 17 gitu, dan hari ini mereka bakal mengejar 6 game lagi. Tapi dengan baik lagi sih, Lovre ini kayak merusak papan bawahnya gitu loh. Betul. Pas dia dapet chicken, semua yang di bawah udah kayak, aduh chicken lagi dia. Terutama yang di 14, 15, 16 tuh. Sebenarnya kalau, iya, tapi lebih ngeri yang ini nggak sih yang dempet kayak, misalkan Lovre tadi 17. Heeh. Si Bonafide udah geser. Betul. Bonafide udah sedih tuh. Yang udah kayak 69, udah kayak NFT, yang tadi masih mengejar tuh kayak aduh chicken dia. Makin jauh. Makin jauh, kalau misalnya kayak peringkat 4, kill 5 kan masih baru berapa tuh? 12-13 poin kan? Yap. Chicken dia kill 10 tadi ya? Lebih ya? 2 digit. 2 digit. 2 digit. Itu udah kayak wah 25 poin. Wah ngejarnya gimana Apalagi nih? kemarin di hari pertama juga Lovre kan sempat chicken di Sunhawk. 14 kill lagi. 14 kill. Itu dari Lovre-nya tadi sempat ada jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba langsung dempet ke 16 besar. Betul, karena diem-diem nih Lovre Kings, jumlah kill yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan WWCD itu killnya banyak. Yang gua takutin, 16 dan 17, poinnya total sama, tapi kalah gara-gara poin kill. Lovre bakal menang tapi. Karena Pasti. kalau lu perhatikan statistiknya ya, Heeh. Lovre itu tim yang statistiknya paling aneh sendiri. Di bawah ya, di bawah. Kalau kita lihat ya, Oke. di bawah-bawah kebanyakan tim itu mengandalkan placement, gaya mainnya. Oke, Lovre doang, tim yang placementnya itu bisa dibilang di bawah rata-rata. Tapi kill baik banget. betul.
Jadi secara firepower mereka bagus, tapi mungkin lebih ke arah predict zone mereka atau pemilihan jalur rotasi yang belum terlalu baik. Dan konsistensi mereka, Yap. baik lagi gitu. Karena baik lagi bermain PUBG Mobile, apalagi di tahap tertinggi ataupun tahap bisa bilang profesional ya. Hah? Itu nggak cuma masalah kita nembaknya jago. Betul. Itu nggak cuma masalah kita survive jago. Yap. Tapi perpaduan semuanya. Bisa dibilang kayak dari otot kita harus kuat, dari Betul. otak juga harus kuat. Ototnya otot jari ya. Otot jari. Otot jari supaya nggak kelepas recoilnya waktu lagi ngelok aim. Kalau otot bicep, HP patah jadi 2. HP-nya kepotek, Bang. Lagi spray, gue spray, dar. Diem karakternya. Kenapa lu Itu bro? HP jadi wafer. Kepotek jadi 2. Mau bagi temennya. Aduh, kita kalau ngelihat omongan-omongan yang kayak gini dan momen-momennya yang barusan pengen gue bilang bakal pasif, ternyata udah mulai ada baku tembak kali ini dari tim IOG yang sudah mulai melihat pergerakan dari Red Rocket. Sementara ini adalah pertarungan tim-tim yang bisa dibilang sedang berada di zona-zona degradasi. Betul, kayaknya dari tim IOG ya, mereka bisa dibilang lumayan susah untuk lolos ke 16 besar dengan jarak poin segitu dan juga dalam kesempatan mereka bermain. Dan mereka mungkin bakal coba untuk memaksimalkan aja minggu mereka. Betul, ini bottom 3 kan ya IOG kalau nggak salah? Bottom 2. Bottom 2 malah? Bottom 2. Oke. Dan gue rasa kayak sebagai IG ya, kalau gue jadi IOG, kalau memang susah untuk lolos ya gue bakal coba maksimalin minggu Betul. terakhir. Siapa tahu gue dapat top 3 minggu terakhir. Ya lumayan cuy. Lumayan gitu. Dan ya kita nggak bisa memungkiri hadiahnya gede banget per Betul, minggunya. 1.500 untuk di posisi pertama, itu bukan hadiah yang kecil men. Betul, itu hadiah yang sangat layak diperebutkan dan gue rasa Wah. itu yang bakal diincer IOG dengan gaya main mereka yang rotasi cepat, langsung hajar lagi dan kita bakal dari IOG tampaknya mau memulangkan tim Red Rocket yang juga lagi mencari tiket terakhir. Lemparan Betul. bom dilontarkan oleh Kunyit, ledakan meledak tapi bomnya sedikit kelewatan. Lewat tipis dan tampaknya ada tim lain yang sudah mulai siap nonton party kali ini. Betul, ada tim nomor 1, ada Morph di sekitar mereka juga yang bakal close menuju ke pertarungan antara tim IOG dan juga pemain dari Red Rocket. Rocky sedang berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi dia nggak punya Ed Kit. Dia cuma punya Bandit dan Sugar juga sudah mulai tertangkap kali ini IOG. Pelan dan pasti 4 anggota mereka berusaha untuk mendapatkan pemain-pemain terakhir. Rocky Frenzy masih berada di bagian dalam dan kali ini Frenzy juga bakal memberikan gangguan. Frenzy cukup low HP bar-nya, memberikan nafas untuk Rocky berada di bagian dalam untuk melakukan healing dan berusaha melakukan backstep ke arah tim yang ada di depan dia. IOG cukup tipis banget, cukup berdekatan dan kali ini bisa aja Rocky disaster dan merusak pertahanan dari tim IOG, tapi ternyata lemparan granat dari Morph berhasil menumbangkan satu tim ke arah lobby, bahkan kali ini berhasil menjatuhkan 2 player dari tim IOG, bahkan Olis tersisa seorang diri di barisan paling depan harus menahan laju push dari tim Morph dan ternyata Morph third party yang tiba-tiba datang memulangkan IOG menuju ke arah lobby. Namun ada third party yang lainnya juga. 69 bakal merusak party Morph Team. Betul, dan tampaknya tidak cuma di sisi Morph dan juga tim 69. 21 kali ini tim di peringkat 24 juga ingin perang. Siren tampaknya Anthem sudah kenok aneh, bakal sampai ke depan, bakal one-on-one dengan seorang Jaspacey yang berada di dalam bangunan dari pom bensin. Morph dalam kondisi yang masih harus healing dan tampaknya aneh menang lawan Jaspacey yang memulangkan 2 anggota tim Siren. Betul sekali, dan ini masih di backup juga dari bagian luar. Harusnya 21 bisa mengontrol area ini dengan sangat baik. Mereka sudah mulai regrouping, sudah berhasil mendapatkan 2 poin kill untuk ketertinggalan poin mereka. Setidaknya mereka masih bisa fight untuk mendapatkan prize pool terakhir mereka. Betul, tapi dari tim Siren tampaknya tidak mau mengalah begitu saja, membiarkan pom bensin diambil oleh tim 21. Dari Mox Pay bakal dapetin 1 knock yang sangat baik, dan Boneng kita bakal lihat kali ini. Sang pemburu. Ini Radiant Tower-nya baru kan ya? Ini Radiant Tower baru, iya baru. Iya. Dulu nggak ada ini. Dulu nggak ada. Dan cekungannya makin banyak di sini. Betul, jadi hiding spotnya makin banyak juga. Betul, makin ini kompleks juga. rumputnya lebih tebal, tau gak? Yap. Oh, free shoot. Dapetin 1, akan meminta backup juga dari belakang. 69 sudah follow out, tapi Boneng sangat terbuka dari semua sisi tampaknya. Jaxi betul, mendapatkan 1 korban tambahan yang cukup baik kali ini. Mendapatkan 1 shot yang baik dan menumbangkannya. 7 kill masuk ke tim Morph. Betul, main dia gila banget Morph. Tadi granatnya, ternyata player yang kenok itu mati sama granatnya si Frenzy tadi kalau nggak salah. Si siapa? Rocky ya dia? Si Rocky kan yang masih hidup. Kwanzi. Si Kwanzi-nya berarti. Iya. 2 kill masuk langsung begitu aja ke arah Morph. Plus mereka ngeratain pemain IOG tadi 4-4-nya. 4-4 ya? Langsung jadi 3 tambah 4 ya? 3 tambah 4 berarti mereka berapa? Enggak, 3 tambah 2, 6 sama yang tadi Iya, dari betul. 69 bener 69. berarti hitungannya. Nah, kita bakal dari tim Aura, tampaknya sudah rotasi juga dengan gaya main mereka yang baru. Mereka rotasi dengan cukup cepat, tapi melewati BTR. Nah, BTR tampaknya tahu pergerakan tim Aura, sudah dipelajari, sudah direview, dan sudah dipotong kali ini. Betul, wah ini PR banget, bahkan ditepok sama Zuxi. Ngapain lo ngambil daerah farm juga? Nah, si BT lagi mau tepok-tepokin, Ryzen nembak. Gue doang gak mau tepok-tepok katanya.
Tapi emang kalau kita ngeliat tim juara main, kayaknya mereka udah main lepas banget sih. Oh, masih berusaha ditembak, ternyata satu mobil yang bakal lewat, 6-9. Setelah Boneng dan dipulangkan ke arah lobby, kali ini player yang lain juga bakal menyusul. Trixie, free shot dari arah Low Kings, entah kenapa hari ini mereka bermain sangat lepas. Iya, betul, mereka hari ini benar-benar on fire banget. Mungkin mereka tahu, kalau kita nggak lepas, kita mungkin bakal menyesal nantinya. Yap, Dan betul. mereka langsung bermain all out, dan inilah Lover yang sungguh yang menurutku pribadi ya. Oh. Hans bakal maju dan ledakan juga. Banyu bakal mendapatkan seorang Hansen tampaknya victim. Mau bagian dari kue poin-poin kill awal. 49 orang yang tersisa di circle kita yang kedua. Ini Renggala Panda. Iya, ini tinggal VL doang dari 6-9. Sumpah ini early yang membosankan tadi ketika di awal, karena kan circle-nya di tengah. Nggak ada ngambil perairan, terus dari arah SMB juga tadi tidak terlalu banyak circle-nya ngambil di lingkaran yang pertama, tapi ternyata fight yang terjadi begitu intens. Oh, kita bakal dapatkan dari tim Aura, bakal nge-HBD, lemparan bom dari Keshi, dilontarkan ke arah bawah, tapi tampaknya Better juga punya satu low ground yang menutup angle mereka. Zuxi akan terkena peluru-peluru panas dari Keshi, tapi hanyalah sebuah vektor yang ditembakkan. Microboy bakal one-on-one dengan Keshi, bakal spray down, Microboy hampir tertumbangkan kali ini. Wah, dia pinter banget, Microboy langsung proning dan berusaha untuk meminta backup dari player-player yang lainnya juga. Masih cukup aman posisinya, sementara Keshi tidak ada backup fire dari pemain Aura yang lainnya, bakal langsung menuju ke arah batu bagaikan Simba kali ini dari seorang Keshi. Dipulangkan begitu saja, Ryzen menambah poin kill untuk Bigetron. 2 poin awal yang akan sangat membantu Bigetron hingga di late circle nantinya. Ya, betul, dari Bigetron juga kayaknya harus berusaha untuk coba mengumpulkan poin tambahan kalau mereka pengen membuat jarak dengan tim Ion yang berada di peringkat 1 sementara ini ya. Betul, dan udah lewat ya? harusnya udah kebalap. Udah kebalap ya harusnya. Sama BTR, karena kan jarak poin mereka 17. cuma sedikit, cuma 17 doang. Tadi BTR itu hashtag 2 ya? Hashtag 3. 3. Kayak belum deh, kurang dikit di deh, kurang Vikendi. dikit lagi. Ya, kalaupun kurang dikit Kayak ya. 4 poin, 3 poin doang itu bedanya. 6 match hari ini sih harusnya udah bisa ngebalap Ion lagi. Dan besok yang akan menjadi penentuan, kita bakal melihat tim pertama dari regular season yang akan langsung mengamankan slot untuk si finals. Tiket pertama ya? Yap. Tiket pertama yang dibagikan tuh bakal jatuh ke siapa? Karena ini bakal jadi satu tiket yang mengamankan, melegakan hati. Golden ticket gak sih Golden jatuhnya? tiket, apapun hasil di grand final, Betul. itu udah gak ngaruh gitu. Yap. Kecuali duit gitu kan. Nah, kecuali duit, tapi di circle ketiga bantingannya cukup ekstrim, bakal menuju ke arah mana? Ternyata menuju ke bagian selatan di mana semua tim sudah mulai numpuk. Baratnya lihat Wolfie. Dari circle-nya ke atas, pindahnya ke bawah. Itu udah langsung merusak tempo permainan banyak banget tim. Langsung rusuh semua tuh. Para bingung kayak, aduh, dari atas ke bawah. Ini yang kalau mau enak ya, NFT ataupun Morp itu yang ada di bagian barat, mereka ambil rotasi jauh, mereka ambil sisi selatan karena selatan Ya. bener-bener kosong. Betul, daerah farm kan. Yap. Tempat dari mana Aura berasal, sekarang zonanya. Lu bayangin BT jadi Aura gimana, capek-capek gue rotasi ketembak BTR, lewat, balik ke bawah. Bener. Wah, GG banget sih kalau kita lihat dari circle-nya. Ini ngebuat gua tercengang dengan bantingan yang cukup ekstrim kali ini. Circle yang paling kita suka tapi tidak disuka oleh para pro player. Dan ternyata Morp, HBD. rotasi mereka bakal diganggu oleh permainan dan spot yang sudah ditempatin oleh tim Aura. Dan cukup banyak tim ada di sekitar sana. Ada 3 tim yang mengepung Morp saat ini kalau kita perhatikan di minimapnya. Betul, di mana Aura tadi nggak nembak. Yap. Aura tuh ngeperan doang, yang nembak dari belakang. Tim nomor 7 dan juga tim-tim lainnya yang berada di low ground. Tampaknya dari Aura masih bermain dengan sangat tenang, masih mengumpet aja kalian, tidak mau membuka posisi mereka. Morph tahu nggak ya ada Aura? Karena mereka tampaknya tuh kayak muter-muter aja, Yap. mencari informasi kayak kayaknya ada orang, tapi gue nggak yakin ada orang. Bener, kayak mencium bau-bau yang tidak asik nih di bagian high ground, tapi kok ragu gitu loh. Ini Barta kalau lu pakai headset ya, lu bukan taruh di kuping, taruh di hidung. Baunya masih samar-samar ya. Iya kayak ada bau-bau orang nih, bukan denger step. Karena bener-bener silent move banget yang dilakukan sama Aura. Mereka hanya menahan posisi mereka di bagian perbukitan ini. Kalau kita lihat ya, posisinya Morph sekarang sebenarnya udah enak. Ke cover dari arah high ground dan mereka punya sedikit mini compound juga yang ada di area lower ground arah mereka. Jadi cukup nyaman. Tapi kalau misalkan mereka lengah sedikit, Aura bisa mendapatkan keuntungan. Satu dikenok aja dari Morph, itu bisa ngebuat Aura udah mulai nguasain lagi teritorial ini. Betul, apalagi kalau ada tim yang nabrakin Morph dalam kondisi kacau balau, Aura datang membersihkan semuanya. Bisa aja, itu third bisa. party ya. Tapi balik lagi, bisa tapi mungkin terjadi ya kecil. Iya. Karena ini area yang tinggi banget dan sekarang Morph juga meng-clearing. Jaden. Jaden membuka tembakan akhirnya. Menumbangkan 2 pemain. Morph, Jaxi dan juga satu lagi. Langsung di-secure loh Frenzy, poinnya. tumbang. Tinggal 2 lawan 2 kali ini dari oh my god, Jaden dapat headshot yang sangat baik ke arah seorang Zai, bakal langsung nge-proning tapi NFT mengganggu tim Aura kali ini yang mungkin terlihat dengan sangat jelas dari sisi bawah. Rosa seorang diri bakal coba menahan gempuran dan NFT bakal men-secure kill ke arah seorang Jaden. Yes, ketika omongan Wolfie menjadi sebuah jinx, ketika Wolfie bilang akan ada third party, ternyata beneran ada third party yang datang. NFT mengganggu pertarungan antara Aura dan juga Morph team, sama-sama dirugikan di mana Rosas yang tersisa sendiri, sementara Morph kehilangan satu player mereka karena tadi siapa tadi yang nggak ke revive, Frenzy yang tidak Frenzy. ter-revive.
Kita bakal dari Rosas bakal 1 lawan 3, spray down ke arah Nomor sih dapetin 1 kepala. Seorang Nomor sih bakal bertahan sendirian, bakal tembak lagi dan ternyata Roses hampir membalikan keadaan, tapi ternyata hampir itu tidak cukup. Betul, dibutuhkan suatu hal yang pasti untuk mengamankan daerah dari Roses tadi. Tapi sayang sekali Aura setelah tampil sangat dominan di match pertama Erangel waktu menghadapi tim-tim dari negara lain, kali ini sedikit terseok ketika bermain di PMPL Indonesia season yang kedua. Dan Dranix, pemain mereka, Crazen sudah terjebak dan untungnya dia punya medkit, langsung full begitu aja dengan menelan laptop yang ada di backpack dia barusan. Iya, ini ngeselin sih. Dari atas, ke bawah, ke atas. Wah, bete banget. Semua tim udah pengen ke bawah nih, ancang-ancang nih, pindah balik ke bukit. Lovre sih, tadi kan dia nerobos tengah tuh. Iya. Lovre nerobos tengah buat ke selatan, tiba-tiba ke atas lagi. Kebayang udah dak-dikduk gitu lewat kan. Udah, sampai bawah, kosong. Dek ke atas, aduh. Tapi kita bakal lihat dari tim Dranix mulai berperang dengan tim Onyx, tembak-tembakan jarak jauh saling menghadang untuk masuk ke dalam circle, di mana sementara Dranix memiliki tempat yang lebih enak, tapi Onyx dengan posisi mereka dan juga positioning mereka yang sangat rapi menyebar, mereka bisa pelan-pelan mempressure ke arah tim Dranix yang memiliki high ground. Betul sekali. Ini tinggal mengamankan daerah yang udah mereka kuasain aja. Toh kalau kita lihat dari Onyx mereka punya vehicles, dari Dranix punya vehicles, tapi granat yang sangat on point tadi, bots tumbang begitu saja. Onyx berhasil menargetkan satu pemain ke arah Dranix dan kali ini KP akan langsung flank menuju ke arah bagian kanan. 2 setup smoke sudah mulai dikeluarkan. KP juga bakal mendapat bantuan ternyata. Ada sedikit body system yang sudah mulai dilakukan oleh Onyx. Mereka bergerak pelan dan pasti tidak ingin miscom, jangan sampai ke pick off dari arah lain. Dan mobil yang sudah mulai digerakkan juga Ucup melakukan backup fire, namun ternyata flank yang agak jauh akan segera dilakukan. Ada follow up lagi. Pemain Onyx yang menahan di belakang kali ini sudah mulai berkumpul kembali. Betul, kita bakal dari tim Onyx tampaknya sudah berhasil untuk nge-revive juga, di mana kali ini seorang Bots bakal langsung nge-prone juga menghindari tembakan panas, tapi Crazen tampaknya sudah terlihat juga oleh seorang Ken bakal tembak dan Bots bakal mendapatkan seorang Ken di-tradingkan aja, tapi Crazen bakal tumbang juga dari jarak jauh. CS dengan 1 Tom Gun-nya bakal nembak dan kali ini tampaknya Crazen tertumbangkan. Di lain sisi tim-tim lain sudah mulai berperang juga, tapi sudah ada Lovre join the fight melawan tim Dranix kali ini. Betul sekali. Onyx lagi gelimpungan, lagi terkenok, bahkan hanya menyisakan chest seorang saja. Granatnya cukup baik, tapi sepertinya Lovre bakal mengganggu party antara Dranix dan juga Onyx. Siren sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi kali ini bakal ada close combat. Oke, Uzora kalah close combat, padahal HP-nya dia sungguh perfect dari 100% HP bar. Untungnya masih ada pergerakan backup yang baik dari pemain Lovre yang lainnya. Lovre berhasil survive, point kill kembali dikumpulkan dan Onyx menyisakan 2 player mereka. Dranix juga masih bertahan, sementara KP masih berada di bagian yang cukup nyaman, namun sepertinya Chess last man standing dari Dranix dia bakal langsung cabut. Betul, dan apakah di perbukitan sudah ada fight juga antara tim Morph dan juga RFT dan Mas Gaga hampir tertumbangkan. Di belakang ada seorang Vial lagi berusaha mempertahankan posisi placement point dia, sementara dia dapat 1 placement point dan dia bakal berusaha untuk mengamankan lebih banyak poin lagi. Betul sekali. Dan Circle yang tadi sudah mulai mengecil kembali, plus sekarang ternyata tanpa disadari, saking intense fight yang terjadi, gue nggak sadar kalau sekarang Blue Zone keempat udah bergerak. Emang iya? Nggak kerasa ya? Nggak berasa banget, men. Karena emang dari tadi ya, itu rusuh banget dari semua fight yang kita bakal dari Mas Gaga bakal cuma untuk ngebutain pergerakan dari tim Morph dengan smoke yang dilempar ke arah musuhnya. Yap, tapi ada granat tadi. Betul, dari Hans Foy bakal juga mentumbangkan seorang Picasso. Tampaknya dari BFD dengan 3 anggota yang masih hidup. Mereka lagi berjuang untuk mempertahankan posisi mereka. Ini adalah hari terakhir mereka bermain. Betul. Pasti mereka pengen mengumpulkan poin-poin yang maksimal juga. Dan mengingat, Lovre di game pertama menggila. Di game kedua ada ciri-ciri menggila lagi nih. Kalau di minggu-minggu awal sama di pertengahan minggu tuh kayak Bonafide masih mikir, kita main aman, kita main santai. Kalau ini di otaknya udah kayak poin. Di minggu terakhir keluar kata-kata lagi. Apa? Jangan sampai King Kong ini mengamuk. Oh, yoi. Keluar lagi kata-katanya. Men sama kata-kata itu. Karena sekarang kan hashtagnya Bonafide berubah ya. One banana, one Bonafide. Betul, berubah ya? Berubah. Sudah tidak, jangan sampai King Kong ini ngamuk. Berarti mereka sekarang pengen mengontrol emosi. Betul. Bermain dengan tenang, jangan mengamuk gitu kan. Betul. Tapi tampaknya minggu ini harus ngamuk. Harus ngamuk. Apapun alasannya harus mengamuk kali ini ya. Yap, dan RRQ juga gue lihat sekarang performnya mereka untuk hari ini mereka lebih better dibandingkan di hari pertama kemarin. Betul, dimana kemarin bisa dibilang mereka memang ada beberapa game yang cukup konsisten, tapi ada beberapa game juga yang tusunnya parah banget. Ya, tapi setengahnya kemarin menutup hari dengan sangat baik kan. Mereka dapat WWCD dengan 10 kill juga, tapi sepertinya kita harus balik lagi menuju ke arah game karena Morph sudah berhadapan dengan tim RRQ. Satu sudah mulai tumbang, kali ini Peko bakal langsung menuju ke bagian paling depan. Zai berusaha untuk menyelamatkan tapi terkontrol oleh free shoot dari Peko, masih belum bisa menumbangkan Zai dan ternyata tidak dapat player. Mobil pun jadi ledakan yang sangat baik memulangkan 1 player plus
membuat knock satu player dari Morph Team. Betul, tapi tampaknya dari tim Morph lainnya harusnya mulai memberikan backup juga. Tapi kita bakal lihat tim RQ lagi berusaha untuk meng-clear area-area ujung circle-nya. 8 kill sudah masuk ke tim Morph, tapi hanya JXC seorang diri yang bertahan hidup untuk sementara waktu ini. Dan belum masuk ke arah zona. Betul, masih kepotong rotasi mereka di mana tim RRQ juga sudah cukup nyaman posisinya di bagian dalam dari zonanya. Ozora juga sudah mulai berhasil mendapatkan last man standing dari Dranix. Harus puas di urutan ke-12 kali ini, sementara Drone bakal maju untuk melakukan looting ke arah mayat Morph. 2 player yang sudah berhasil mereka amankan, tapi di sisi yang lain Bigetron juga sedang melakukan fight. Bahkan RRQ sudah mendapatkan kontestan yang baru. Ada NFT yang bakal datang bertukar. Mereka ternyata 2-1 berhasil melakukan backstep dan mengambil KP sebagai last man standing dari tim Onyx. Iya, tampaknya di semua sisi map terjadi peperangan yang luar biasa besar. Baru circle kelima, tinggal 28 orang Ini yang masih alive. Akan kelar di circle ke-6 menurut gue. Iya. Circle 6 atau circle 7? Feeling gue juga sama, entah pakai Morph juga bakal tereliminasi, tapi dengan membawa jumlah 8 kill ke arah lobby, ini membiarkan mereka dengan 9 poin. Jumlah poin yang menurut gue luar biasa besar banget. Yes, betul sekali. Mereka mendapatkan poin yang cukup nyaman untuk membuat mereka sedikit mendekatkan ke prize pool mingguannya. Betul, kali ini dari tim Morph ya perlu menstabilkan permainan mereka kalau mereka pengen dapetin placement nomor 1 untuk minggu ini dan juga mungkin mensecure posisi nomor 3, mengingat Aura lagi tusun nih. Betul. Ini kesempatan Morph banget untuk dapetin puncak atau top 3 kali ini ya. Oke, dan 6-9 sepertinya sudah mulai pupus harapannya karena tiba-tiba ada satu backstep yang berhasil mendapatkan VL sebagai last man standingnya tadi. Satu tim sudah mulai hilang dan tinggal 7 di circle yang kelima. Iya, ini udah gila banget sih dari semua tim benar-benar bermain dengan all out banget. Di minggu-minggu pertama atau minggu kedua ya, bisa dibilang mereka bermain dengan sangat tenang. Minggu ke-6, nggak ada main tenang. Nggak ada yang tenang-tenang, pokoknya apapun yang dilihat babat habis. Kalau di bola ada namanya kick and rush. Yap. Kalau di PUBG ada knock and rush. Yoi, knock and rush atau knock and point. Iya. Knock and point. Oh, wait, Hans for you di tapping sama Voldemort. Wah, main RRQ juga legit banget 5 kill. Untuk di sisa-sisa ada 22 player yang masih alive. Betul. 2 pemain dari Bonafide sudah mulai terspot oleh tim RRQ. Kali ini ada smoke setup terlebih dahulu yang bakal dilakukan. Dan backup fire yang baik. Dengan kontrol DP-nya tadi berhasil menjadikan Voldemort. Tapi sepertinya Peko, HP bar-nya cukup low. Satu orang berada di bagian pohon dan sudah tersandwich, digunting oleh Bonafide. Betul, tampaknya peperangan di ujung circle bakal berdarah-darah karena kedua tim akan saling menumbangkan. Rewind orang terakhir dari tim Bonafide akan bertahan bakal spread down dengan UMP. Satu lawan satu ya? Enggak. Oh, 1 lawan 2. 1 lawan 2, tapi kita bakal lihat dari Rewind bakal coba untuk ngepulangkan seorang dari Peko. Zulhak akan merangkak, mungkin akan coba ngebait, tapi Drone sudah menge-flank dari sisi belakang. Rewind dengan Uzinya akan coba bertahan seorang diri Mildway, bakal coba untuk nge-lock ke arah seorang Rewind, orang terakhir dari tim Bonafide. Bye-bye, ini bye-bye buat Bonafide sih harusnya. Yes. Ya, tersandwichnya parah banget. Ini udah bukan gunting lagi, ini digunting sama ditimpuk batu cuy. Iya. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ini udah gunting batu kertas benar-benar ya. Ditimpuk batu, digunting, digampar. Wah, udah susah banget itu buat selamat ya. Digunting, ditimpuk batu, terus diumpetin pakai kertas. Wah, udah nggak bakal Ditiban, selamat. udah habis sudah. Hilang tiba-tiba Bonafide-nya. Mereka harus bekerja lebih keras lagi dan tiba-tiba tinggal 5 tim. 16 yang masih live, tinggal sisa 5 tim. Ini mungkin ya kalau masuk kategori nominasi, ini adalah game paling barbar. Ini kalau RRQ Chicken, mereka bisa ngebalap poinnya Morph loh. Langsung ya? Iya, Kalau karena chicken, kan jumlah killnya pasti bertambah. Betul, kalau chicken ya, kalau chicken. Baik lagi, dan perlu diingat juga bahwa memang top 3 ini tidak mendapatkan hadiah apapun. Betul. Tapi pride dibawa oleh semua tim. Yes, dan Lovre kalau mereka mau aman, setidaknya mereka harus mengamankan minimal 460 poin untuk hari ini. Alter Ego hari ini nggak main kan? Nggak main. EVOS nggak main, berarti kalau dia minimal masuk top 10 aja. Top 10 aja hari ini. Ya, 460 pokoknya menurut gue udah aman. Harusnya udah nggak bakal kekejar. Buat Lovre Kings ya? Iya betul, kalaupun kekejar, itu paling di peringkat 16 berhentinya. Betul. Nggak akan terlalu jauh. 60 poin, apakah Lovre bisa? Ini mission yang tidak impossible ya. Mission possible. Mission possible tentunya buat Lovre, cuma kerja kerasnya harus lebih keras dibandingkan minggu-minggu yang sebelumnya. Betul. Tapi fight masih terus terjadi ternyata dan semua tim yang tersisa masuk ke dalam lingkaran yang ke-6. Granat dari Luxi berhasil menjatuhkan satu pemain dari 21 Esports. Drake sudah mulai tumbang dan akan langsung dipulangkan karena ada satu commit fire dan juga satu granat yang dilempar. Picasso juga sudah mulai terspot dan Luxi berhasil mendapatkan pemain dari tim victim. Bigetron menghadapi 2 tim secara bersamaan. Dibelah 2 langsung ya? Betul. Dari 21 dan juga tim victim, tapi tampaknya dari tim BTR bakal coba untuk dibantu juga oleh tim RRQ saling menumbangkan tim 21, tapi aneh dengan tembakannya luar biasa merupakan satu korban lagi. Tapi kita bakal lihat kali ini fight di seluruh bagian map saling menumbangkan, saling memukul mundur lawan-lawan mereka. Dan tampaknya dari tim BTR berhasil memulangkan tim 21 ke arah lobby. Man, fight belah durian yang bagus banget tadi dari Bigetron berhasil
melakukan kontrol area ke victim, kontrol area kedua satu, dan kali ini tinggal 4 tim yang tersisa, bahkan Lovre walaupun menyisakan 1 orang saja, tapi mereka bisa bertahan, bahkan mereka sudah mengumpulkan 8 poin kill. Betul, tanpa kita bakal lihat kayak ini dari tim victim dan juga tim Lovre pengen ngumpet aja, pengen membiarkan tim Eriki dan juga tim BTR saling beradu sebelum mereka harus maju ke circle, karena mereka tinggal berdua dan juga tinggal sendirian. Granat. Lemparan bom Luxi. lagi dari 2. Luxi ke arah Maltway, menumbangkan Voldemort. Bom lanjutan dilontarkan juga. Maltway bakal harus healing secepatnya kali ini. Kita bakal lihat kayak dari Microboy bakal tertumbangkan oleh seorang dari Peko, tapi cukupkah waktu untuk mereka bertahan karena BTR sudah mulai maju mencari kill tambahan. Gila men, nutup angle situ bagus banget, dan ternyata Luxi cukup barbar, dia bakal menunjukkan vehicle-nya ke arah tim RRQ. Gue sampai belibet mau ngomong apa, dan ternyata masih ada drone yang bisa mengontrol fight antara RRQ dan juga tim Bigetron. Tapi tampaknya tidak dibiarkan. Ini Hans dengan lihat. lengah. Kata Hans, ayo berantem. Gua mau cari poin tambahan. Kita bakal terserah Miles. Woi, bakal menang one on one-nya. Ini minggu gila banget. Isinya one on one semuanya. Dan Hans bakal mencari kill kah kali ini? Dan my tampaknya Dominator sudah keluar juga untuk tim RRQ Ryu. Gila, man. ini game sih gila. Ini seru banget. Ini 1-1-3 berarti. Betul, 1-1-3. Apakah anak senja bakal ngopi siang kali ini? Ini Hans paling enak loh posisinya. Kata Hans, Lo terus aja berantem. perang. Lo aja perang. Apalagi kalau misalkan Banyu bisa ngambil setidaknya 1 pemain dari tim RRQ. ada chance buat dia balikin keadaan. Yap, kalau misalkan Banyu punya granat, lempar ke arah Peko yang lagi nge-revive. Duar, kena knock 2. Korok 2, sisa 1. Banyu matiin Maltway, dia matiin Banyu. Betul, Kelar, dia kelar. chicken. Tapi itu adalah skenario terbaik. Betul, itu skenario terbaik yang kita buat barusan. Nggak tahu nih, proposal kita diterima atau tidak. Betul, karena proposal kita dibuatnya buru-buru juga ya. Betul sekali. Limitasi banget untuk ngebuat sebuah proposal dari skema yang bakal terjadi untuk di Erangel kali ini. Erangel pertama untuk di hari kedua, minggu terakhir granat ataupun smoke sudah mulai dilempar bercukup bagian paling tengah kali ini. Banyu cukup sabar, tidak ada pergerakan sama sekali, bahkan dari Maltway belum tahu kalau ada Banyu di bagian sana. Masih ketahuan. ternyata kelihatan. Last man standing, Lovre, clutch or no. Tapi kalaupun dia tidak melakukan clutch, setidaknya dia mendapatkan 12 placement point. Minimal, secara dia sendiri gitu kan. Karena Yap. dia bertahan sendirian. Tapi kalau sampai Eriki lengah dalam kondisi gini, bisa dibalikan keadaannya. Ini harusnya buat RRQ fix. Karena dari Hans, dia nggak punya covering area lagi. Betul, tapi Dia kita udah bakal nggak lihat. ada obstacle lagi. Ya udah, ini hilang. Udah kelar. Yes. Dan anak-anak senja kali ini bakal ngopi siang, mendapatkan WWCD mereka di siang-siang hari.